Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya ingin minta tanggapan Pak Iskandar tentang input yang diberikan oleh Pak Firmansyah tadi. Silakan, Pak. Saya pada prinsipnya sependapat dengan yang diungkapkan oleh Pak Firman tadi. Karena inflasi itu kan interaksi antara agregat demand dan agregat supply. Seperti itu ya. Berarti dinamika di sektor real dengan permintaan masyarakat. Maka itu nggak bisa kita hanya melihat dari sisi demand-nya saja dengan mengendalikan misalkan suku bunga seperti itu. Ini mau kita dorong juga sisi sektor produksi nggak bisa kita lakukan karena kita menghadapi dilema yang sangat pelik, yaitu 3M tadi ya, menjaga jarak seperti itu. Ini kan akan berpengaruh terhadap kapasitas dari produksi, Mbak Popi, seperti itu. Misalkanlah kalau nggak mungkin kita 100% mengadakan meeting, ya kan? Sebenarnya kan gampang kalau mau mendorong ekonomi dalam kondisi normal, ya udah kita dorong, misalkan suku bunga kita turunkan, misalkan. Tetapi kan ada batasan di sisi interaksi, orang tidak boleh bertemu, produksinya nggak bisa full 100% tadi dalam rangka untuk menghindarkan penularan penyakit, kan, COVID-19. Itu sangat dilema, sangat pelik gitu. Maka itu bagaimana kita antara menjaga aspek kesehatan tadi dengan aspek ekonominya tadi. Maka itu setiap tindakan yang kita dorong untuk melakukan stimulus ekonomi pasti harus memperhatikan aspek kesehatan. Misalkanlah kita menurunkan suku bunga gitu. Tapi apakah di sektor real ini benar-benar ada demand-nya tadi, demand for kreditnya tadi kan gitu kan? Ini kan kalau sepanjang misalkan sektor realnya itu nggak bergerak, tentunya ini nggak bisa kita dorong kreditnya tadi. Itu salah satu faktornya. Maka itu ini merupakan interaksi dari semua agregat demand dan agregat supply seperti itu. Yang terpenting sebenarnya kunci daripada penyelesaian recovery ekonomi ini sebenarnya vaksin. Ya. Kalau nanti udah vaksin nanti bulan depan atau nanti Desember sudah datang, ya. Ini setidaknya menimbulkan confidence dari masyarakat seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya dengan adanya vaksin tadi, maka kapasitas ekonomi itu kan bisa ditingkatkan kembali gitu. Kemudian nanti di triwulan 1 datang 300-an juta dosis datang. Semua udah divaksin. Tentunya itu akan bisa menggerakkan ekonomi kembali. Jadi sepanjang vaksin itu belum ada, ya kita harus berhadapan dengan protokol 3M. Ketika protokol 3M kita lakukan, tidak mungkin ekonomi itu dalam full kapasitas seperti kondisi normal sebesar 100%. Ya. Itu sebenarnya dilema yang sangat pelik ini. Semua negara menghadapi yang sama. Kita contohkan Eropa sekarang. Eropa ketika dia membuka ekonominya, itu kasus hariannya meningkat. Misalkanlah kayak Inggris, kemarin saja udah 21.000 dia meningkat ya harian. Jadi saya sependapat bahwa permasalahan ini adalah bagaimana seni kita merangkai antara aspek kesehatan dengan aspek ekonomi. Di aspek ekonomi juga kita harus bisa merangkai antara aspek fiskal, moneter tadi, dan tentunya juga sektor real tadi, dan tentunya struktural reform yang harus kita lakukan untuk mendorong nanti pada saat masa COVID mulai berakhir, investasinya bisa masuk. Maka itu kenapa pemerintah melakukan reformasi struktural dengan RUU Cipta Kerja tadi, supaya investasi meningkat dengan mensimplifikasi perizinan, Mbak Popi. Jadi itu sebenarnya stages yang dirancang pemerintah untuk bisa tumbuh lapangan pekerjaan yang lebih banyak sehingga ekonomi kita bisa menjadi negara maju. Mengingat setiap tahun kan ada pertambahan sekitar 2,9 juta pekerja baru, itu harus kita penuhi dengan cara mencari lapangan kerjanya yang banyak
bergerak di bidang usaha kecil dan menengah, mikro dan kecil itu adalah rata-rata kan UKM. Ya. Maka tuh UKM tuh disimplifikasi hanya satu izin tunggal. Seperti itu, Mbak Popi. Oke, saya ingin pendapat Pak Firman soal ini. Tinggal menghitung bulan begitu ya, memasuki akhir 2020, mungkin input apa yang bisa diberikan karena kondisi volatilitas global yang juga masih belum stabil, pandemi juga kita tidak tahu sampai kapan, apa yang bisa dilakukan untuk lebih fokus mendongkrak daya beli ini? Ya, saya rasa kalau kita melihat apa yang terjadi kira-kira bulan Februari, Maret, April, Mei tahun ini, tentu itu bisa menjadi pembelajaran yang berharga ya buat kita semua, khususnya aspek kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita mengetahui masa-masa itu merupakan masa-masa yang paling sulit dalam pembentukan opini publik di masyarakat kita, di mana kebijakan publik itu bercampur aduk dengan motif politik gitu ya. Katakanlah ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah salah satu provinsi di tanah air. Sampai kemarin juga apakah pilihannya diperketat kembali ataukah berskala mikro. Kalau kita lihat diskursus yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta dengan Wali Kota Bogor, tentu ada perbedaan pandangan yang sangat mendasar dari perspektif ini. Nah, tentu ini bisa menjadi bahan refleksi bagi pemerintahan. Saya rasa pemerintahan, saya menyampaikannya adalah secara keseluruhan ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar lebih kohesif lagi, terutama nanti ketika vaksin sudah mulai datang, terkait dengan bagaimana protokol dan mekanisme penyuntikannya, kemudian daerah-daerah yang menjadi prioritas, kelompok-kelompok masyarakat yang memang harus didahulukan. Tentu ini menjadi poin-poin kritikal, karena kalau tidak dibahas dan tidak diselesaikan secara komprehensif, tentu yang terjadi adalah yang saya khawatirkan adalah munculnya chaos di masyarakat di lapisan bawah. Kenapa si A, kenapa tidak si B, kenapa tidak si C yang mendapatkan vaksin pertama kali gitu ya. Jadi saya rasa kita masih punya waktu, tentu selain aspek ekonomi, tetapi juga aspek kelembagaan. Ketika ini bisa kita rembukan bareng, bisa kita diskusikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menurut saya banyak hal yang bisa kita selesaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman untuk inputnya dan juga Pak Is, kami harapkan pemerintah bisa terus menjaga optimisme ini dan juga terus mendongkrak daya beli dan juga daya produksi di tanah air sehingga sektor real kita bisa meningkat kembali. Terima kasih kepada seluruh narasumber saya, sehat-sehat selalu Pak Iskandar dan juga Pak Firmansyah. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Iskandar. Pak Firman. Ya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Poppy Zedra, terima kasih, sampai jumpa.